sholat kalau nggak ada ilmunya ribet. Laki-laki sholat Pak Kapolsek, laki-laki sholat dengan perempuan sholat itu beda tata caranya. Udah sama. Laki-laki ada yang takbirnya di atas telinga, Allahu Akbar. Kalau kata guru Mui waktu Mui di pesantren bilang, kalau takbir laki-laki dia angkat tangannya, ibarat kita sedang dikejar polisi, ditodong pakai pistol. Ampun Pak. Begitu ibarat beliau katakan. Allahu Akbar. Ada yang di sini. Ada sebagian ulama menjelaskan laki-laki takbir Allahu Akbar di bawah telinga. Ada juga saudara kita yang takbirnya kayak mengeluarkan ilmu Pancasona. Allah. Ada yang begini. Buak. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Takbir. Perempuan beda lagi Pak Kapolsek. Kalau perempuan dia dari cara berdirinya beda. Kalau laki-laki satu jengkal, ukuran jengkalan masing-masing, bukan jengkalan mumuy. Kalau jengkalan mumuy ya kecepet. Ya Bu. Perempuan harus lebih rapat. Takbirnya juga nggak kayak laki-laki. Perempuan takbirnya harus begini, Allah. Kenapa? Karena ada yang dijagain. Takut jatuh. Itu praktek. Kalau nggak sholat nggak ngerti, kalau nggak ibadah, kalau nggak ngaji nggak ngerti. Benar. Naruh tangan juga beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau Mui dulu di pesantren diajarin 2 jari taruh di sini. Yang ini taruh di bawah di sini. Kalau nggak pegang mic enak ini. Ini nutupin di bagian hati, karena hati itu 2 jari di bawah dada yang setiap harinya berdenyut. Cep 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 cep. Itu kalau denyutannya yang normal. Ada yang nggak normal. Karena itu 2 hal. Yang pertama karena jatuh cinta, yang kedua karena jatuh tempo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah begitu Bu, takbir. Itu di bagian takbir, terus dari tangan begini, beda-beda. Kalau perempuan dia harus lebih rapat. Itu bagian urusan takbir kita. Belum tahiyatnya. Asyhadu an la ilaha at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang langsung keras dari awal sampai akhir. Ada yang pertamanya keras, lama-lama lembek. Ada yang dari awal lembek, lama-lama keras. Ibu-ibu pilih yang mana, keras dulu baru lembek, apa lembek dulu baru keras? Atau keras terus? Tahiyat, tahiyat. Jangan mikir macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau ngaji enak, tata caranya tahu. Imam sholat di masjid harus dengan ilmunya. Nggak ada pemilihan makmum, ada juga pemilihan imam. Imam harus fasih bacaan Qur'annya, ilmunya harus lebih tinggi, usianya kalau bisa harus lebih sepuh, tapi bukan cuma sekedar sepuh, fasihat menyebutkan huruf-hurufnya, fasih. Itu imam. Yang lebih penting adalah lebih alim, lebih ngerti. Kalau memang ini ada yang muda, ini ada yang tua nggak pernah ngaji, yang muda ngaji, maka utamakan yang muda, yang udah ngaji, yang ngerti. Ada Bu, satu musola, Mui pernah ditanya, Ustaz, kita pernah sholat ikut sama imam yang nggak ngerti tentang ilmu sholat dan nggak ngerti ngerti ilmu imam sholat. Begitu dia sujud, makmum sujud, imam sujud, makmum sujud. Di tengah-tengah
imamnya sujud, imamnya keluar angin perut, karena imamnya nggak ngaji, nggak ngerti dia nih saya ngomong apa sama makmum. Dia lagi sujud, dia ngomong apa enggak, karena dia bingung ditinggalin makmumnya. Itu makmum subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya ada yang penasaran ngangkat kepalanya, ngomong, guys, imamnya kabur, bubar jamaahnya. Kenapa? Karena imamnya nggak ngerti ilmu. Makanya Nabi sering bilang, yang sepuh-sepuh, jangan berani-beranian. Kadang-kadang mentang-mentang tua pengennya jadi imam terus. Banyak itu. Padahal yang muda ada yang alim. Kadang yang tua nggak mau kesayangan yang muda. Ada yang begitu ada. Nauzubillahimin. Harusnya imam yang sujud yang buang angin tadi ngomong, kalau saya udah buang angin nanti digantiin yang di belakang. Ini malah kabur, akhirnya jamaah ada bubar. Nauzubillahimin. Ngaji Pak Kapolsek, ngaji Pak Babin, ngaji. Sesibuk apapun kita sempetin walaupun sebulan sekali ngaji. Kata Nabi, orang yang hidupnya dalam perjalanan thariqah ilmi, ngaji dalam perjalanan ngaji, insya Allah matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Maning taqala liyata'allama ilma ghufirlahu qabla ayah tua. Itu kata Nabi dalam kitab Tangkih. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan sampai dia pulang nanti ke rumah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini ilmu, kita harus senang, harus bahagia dengan orang-orang yang berilmu. Dan datangnya orang-orang yang berilmu, insya. Sebab itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wabirahmatihi, salah satu anugerah terbesar yang Allah turunkan di muka bumi ini bukan Ka'bah, bukan Madinah, bukan Palestina, tapi anugerah terbesar yang Allah turunkan di muka bumi adalah lahirnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang setiap tahunnya kita peringati kelahirannya. Bu, Pak, sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Hah? Sudah kenal Nabi Muhammad? Gimana kenalannya, Pak? Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang cuman ngerti doang. Sampai-sampai Nabi Muhammad bilang, ini kan ada maulid, ada maulud. Itu beda, Bu. Maulud. Kalau maulid isinya saksiah Muhammadiyah, menjelaskan sejarah Nabi. Tapi kalau maulud di dalamnya adalah hakikatun Muhammadiyah, menjelaskan siapa sih Muhammad itu. Kira-kira siapa, Bu? Ini pertanyaannya sesuai pertanyaan Sayyidina Jabir, sahabat Nabi. Bu, Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul usianya 40 tahun. Diberi nama oleh kakeknya usia 7 hari kelahiran. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi? Diangkat jadi Rasul usianya 40 tahun. Diberi nama Muhammad usianya 7 hari kelahiran. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi? Kapan, Bu? Kapan? Pak, kapan? Kapan, Pak? Sayyidina Jabir tanya sama Rasul, mata kunta nabiyan?
engkau diangkat jadi nabi ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Sayyidina Jabir, aku diangkat jadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan yusholluna 'ala Muhammad, bukan yusholluna 'ala Rasul, tapi yusholluna 'alan nabi. Berarti Allah dengan malaikat baca sholawat sama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan kata Nabi Muhammad, Nabi Adam aja waktu nikah baca sholawatnya sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti Nabi yang kita peringati ini bukan manusia yang main-main. Jadi jangan khawatir, seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad, dia akan masuk surga selama dia tidak meninggalkan agama ini. Amin ya Rabbal. Kata Syekh Abdurrahman Adibai, ada 3 keadaan umat Nabi Muhammad kelak di akhirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, dosanya nggak ada, amalnya banyak. Orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Apakah orang yang pakai sorban? Bukan. Siapa orang soleh? Apa yang pakai imamah? Bukan. Siapa orang soleh? Ustadz? Bukan. Siapa orang soleh? Penceramah? Bukan. Yang ditentukan dia soleh atau tidaknya bukan dari gelarnya, tapi hatinya biqalbin salim. Hatinya selamat dari sifat iri, dengki, hasud, riya. Ini yang ceramah walaupun memang disambut orang, digendong sama banser, diciumi tangannya orang, itu mah menurut manusia, tapi menurut Allah wallahu a'lam bil muradi. Mungkin keren ge bajunya doang, dalemannya mah nggak tahu. Ya Bu, ya Bu, keren mah kita doang, ini keren di dunia kita mah pakai baju polisi, baju TNI, keren di dunia guys. Baju begini keren di dunia. Di akhirat keren atau enggaknya itu tergantung Allah Subhanahu. Ini ada yang masuk surga tanpa dihisab, amalnya banyak, dosanya nggak ada. Yang kedua, ada umat Nabi Muhammad yang masuk surganya dihisab, dosa sama maksiat sama amal kebaikannya seimbang. Amalnya banyak, dosanya banyak. Pengajian tiap bulan, tapi mulutnya nggak pernah dijaga, nyakitin orang terus. Pengajian tiap bulan sama suami, durhakanya masya Allah. Orang sana Bu, bukan orang sini, orang sana, ibu-ibu di sana. Kabarnya pindahan dari sini. Pengajian tiap minggu sama suami, mulutnya nyakitin terus. Bu, yuk kalau muslimat itu dibuktikan dong muslimatnya. Jangan cuma sibuk ngurusin NU tapi suaminya nggak keurus. Bobi nggak setuju itu. Sibuk sana kesini rutinan muslimat patayat, anak nggak dididik, suami dibiarin, suami disakitin, suaminya nggak diperhatiin. Mohon maaf, kemungkinan ada yang kurang baik tujuannya dalam masuk NU, masuk muslimat. Lurusin niatnya. Harusnya muslimat lebih jadi contoh daripada ibu-ibu yang lain yang bukan muslimat. Setuju? Maaf, istrimu juga patayat di Tanggamus. Patayat. Cuman apa yang beliau katakan setelah menikah dengan Uwi bilang, kenapa nggak diterusin? Patayat itu hanya organisasi, tapi kewajiban saya adalah ngurus suami. Itu kata beliau. Berhenti sekarang jadi patayatnya. Kata beliau, saya tahu di dalam organisasi itu apa isinya. Maka daripada saya kena fitnah, lebih baik saya mendampingi kamu, wahai suamiku yang tercinta.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mui banyak sedikit. Maaf bukan mau membongkar aib atau gimana, semuanya tergantung masing-masing. Banyak sedikit Mui dapat masukan dari istri Mui. NU itu begini Pak, di Muslimat itu begini, di Fatayat itu begini. Dan nggak sedikit dalam organisasi Fatayat dan NU ada cinlok. Kata beliau, padahal udah rumah tangga, itu udah punya istri, ini udah punya suami. Hati-hati. Itu beliau, makanya Mui ini ngeri menurut Mui, ngeri. Mui sampai merinding dengarnya. Masa begitu Iya, ini bukan muka aib, tapi Bapak boleh sampaikan supaya mereka paham. Maka Mui bilang, siapapun yang masuk organisasi NU Muslimat Fatayat yang bermain-main di dalamnya, Mui berharap supaya segera hancur yang bermain-main itu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maaf supaya muslimat paham bahwa yang masuk muslimat itu betul-betul marwahnya luar biasa. NU ini dibangun, nggak cuma sekedar bangun tidur jadi NU, tapi dibangun yang besar. Makanya Mbah Asyarin bilang, siapa yang menghidupkan NU dia akan berkah, tapi barang siapa yang cari hidup dengan NU maka hidupnya nggak bakal berkah. Hati-hati. Setuju? Setuju? Insya Allah mudah-mudahan muslimat di wilayah Kalirjo ini, di kecamatan apa? Bangunrejo ini insya Allah berkah. Karena mau tahu tujuannya adalah untuk menghidupkan NU, bukan cari hidup dalam NU. Insya Ustaz Bumi NU bukan. Kalau soal NU atau tidaknya bukan dilihat dari pakaiannya. Mui lahir Bapak Mui sering tahlilan, Mui lahir Bapak Mui sering maulid Nabi. Jadi nggak usah ditanya lagi Mui NU atau enggaknya. Cuman karena Mui nggak masuk organisasi saja. Dulu ditawarin, Ustaz masuk organisasi NU bagian dakwah. Mui bilang nanti aja nunggu gede. Tapi nggak gede-gede, aja nggak masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, amin. Ibu-ibu cintai suaminya, muliakan suaminya, jaga suaminya, insya. Umui waktu beres nikah 2022 boyongan ke Tanggamus, kata Bapak Mumi bilang, karena Mumi ini orang Sunda, Neng, ya Pak, jangan buru-buru punya anak. Kenapa Pak? Urusin dulu anak yang ini. Alhamdulillah. Makanya di sini Mumi paham. Ternyata segalak-galaknya istri, tapi yang sangat khawatir dengan suami ya cuma istri. Cerewet-cerewetnya istri, tapi yang sangat nunggu suaminya pulang bukan orang lain tapi istri. Benar? Ini HP Mumi mulai dari berangkat sampai sekarang mau naik panggung, istri Mumi selalu ngabarin, minta kabar. Bukan karena beliau nggak percaya, tapi beliau ingin tahu kondisi suaminya ini baik-baik saja atau enggak. Ngecek, Mbak gimana, udah nyampe belum? Kalau udah selesai acara, jangan lama-lama, buru pulang, aku menantimu. Emang kenapa? Gitu, nanyain kabar terus, ditanyain kabar terus. Jangan lupa minum obat, jangan lupa banyakin istirahat di jalan. Disediain Mumuy bantal guling, disediain bantal, disediain selimut, termasuk empengnya juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, mohon maaf Pak, Mumi baru sadar ternyata peran istri mereka adalah bukan makmum kita. Kalau makmum itu di belakang, tapi mereka adalah pendamping. Yang namanya pendamping itu di samping. Satu langkah, satu pikiran. Maaf, kadang-kadang kita ini memang kita paham kerja itu suami itu capek, peras keringat tenaga. Tapi maaf,
suami cuma 2 yang dikeluarkan, tenaga sama keringat. Tapi istri kita ada 4 yang dikeluarkan, tenaga, keringat, darah, dan air mata ketika melahirkan anak. Jadi wajar kalau mereka mulutnya cerewet. Biarin, anggaplah itu radio busuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, insya Allah mudah-mudahan ikhlas ya Bu ya. Inilah, coba lihat, Mui pernah ngeliat ada suami meninggal, istrinya nungguin terus di depan jenazah, suaminya sambil nangis, papa, nangis. Datang saudaranya, udahlah yuk, jangan terlalu berlebihan nangis, semuanya sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah. Kita juga sama nanti akan seperti suaminya Ayu meninggal dunia. Saya juga ngerti, bukan apa-apa, saya ingat anak-anak banyak. Siapa yang ngurusin anak-anak saya? Biayanya masih gede-gede. Suami saya udah tinggal duluan, anak udah banyak. Yang satu umbelan terus, yang satu korengan, yang satunya juga kena penyakit. Siapa yang ngurusin coba? Nangis. Maka kata yang sebelah, udah tenang aja Bu, nanti yang ngurusinnya Pak Camat. Kata Pak Camat, kenapa saya ngurusin? Ya Pak Camat selain dapat anaknya kan dapat emaknya juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Pak Camat, bagi 2 Bapak polisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya Allah, Bapak Ibu, ini kalau suami meninggal, istrinya nungguin di depan. Coba kalau istri yang meninggal, bapak-bapak buru-buru menungguin. Kadang-kadang di luar ngerokok aja sambil nangis. Hebat kalau perempuan suami meninggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka bertahan menjadi single parent. Tapi enggak dengan laki-laki. 100 hari nggak nikah lagi aja hebat. 7 hari aja 40 hari udah beda gayanya laki-laki. Istri meninggal, jangan nunggu dulu Bu, belum beres ini urusan. Kenapa menyampaikan begitu? Perempuan suami meninggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa bertahan karena perempuan masih bisa menahan hasratnya. Tapi enggak dengan laki-laki Bu. Laki-laki kalau hasratnya sudah keluar, jangankan ngelihat perempuan manusia, kambing di make upin aja mau. Benar bapak-bapak? Tuh kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah, ibu bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, insya Allah kita sadar kalau dosa kita ini banyak, tapi insya Allah hasil ngaji bisa ngimbangin, nutupin dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Tapi jangan khawatir, hisab memang kita banyak, dihisab, semua akan dihisab. Harta kita akan dihisab, jabatan kita akan dihisab, usia kita akan dihisab, waktu kita akan dihisab, anak akan dihisab, semua akan dipertanyakan. Hisab itu Bu, ibarat ibu belanja di supermarket terus hitung-hitungan di kasir, itu namanya hisab. Apa yang ibu ambil diperhitungkan. Benar? Benar? Maka ibu bapak, nanti akan turun Nabi Muhammad membawa syafaatnya. Lagi sibuk dihisab oleh malaikat, dihisab oleh Allah. Nanti sujud Nabi Muhammad agar hisabnya diringankan oleh Allah. Enaklah Bu, lagi bawa barang banyak di depan kasir, duit cuman sedikit, hitungan sudah masuk. Datang Pak Camat, kata Pak Camat, biar saya yang bayarin ibu. Seneng nggak? Ibarat syafaat itu begitu. Lagi capeknya kita sibuk lagi di sidang,
Nabi Muhammad bilang, ya Allah ringankan hukumannya. Kalau nggak lepasin ya Allah dari hukuman. Enak lah Bu. Kita belanja ada yang bayarin enak, seneng. Apalagi ini. Umi pernah belanja sama istri di satu supermarket di Kemiling Bandar Lampung. Lagi belanja pakai troli. Kebetulan istri Mumuy cuma berdua sama Mumuy. Karena Pak Camat kami ini, walaupun memang Mumuy ini nggak bisa mobil, istri Mumuy itu semangat belajar mobil supaya kami ini berjalan berdua, nggak diganggu sama supir. Belanja berdua ke Kemiling Bandar Lampung. Kebetulan trolinya tinggi, Mumuy yang dorong. Ada ibu-ibu ngomong, Bu, ini anak siapa ya? Ibunya mana dek? Gue cuma diem aja gitu. Dorong troli, belanja sama istri. Kebetulan istri lagi ngambil barang-barang dapur, urusan dapur. Ya, begitu nyampe di kasir, ada jamaah pengajian. Ustadz, iya. Belanja, iya. Udah Ustadz, biar saya yang bayarin. Pak, jangan, biar saya yang bayarin. Pak, jangan Pak. Nggak apa-apa, biar kita yang bayar. Biar saya yang bayarin. Jangan Pak, kenapa Pak Ustadz nolak? Itu Pak masih ada 5 troli lagi. Kata yang mau bayarin sialan. Ya Allah. Ini senang Mumuy. Ada orang ngomong, Ustadz saya bayarin. Ustadz jangan bayar. Itu udah senang. Maka Mumuy ambil kesimpulan, bagaimana nanti di akhirat kita lagi sibuk dihisap. Urusan harta, urusan kekayaan, urusan yang kita saat ini mungkin lalaikan waktunya. Dihisab Allah. Datang Nabi Muhammad, ya Allah ringankan hisabnya. Alhamdulillahirabbil. Maka ibu-ibu mau sampaikan, jangan henti-hentinya di bulan Maulid, di peringatan Maulid, bahkan sampai kita meninggal dunia membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin milladzi tanalu ongkadu atau fariju watullah bila waiju biragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhi karimi wala wasabi fi kulli lamhati wa nafasin kulli malumilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu Bapak Mumuy ngamalin sholawat nariyah itu 4.444 kali. Pernah ibu-ibu dijazakan sholawat nariyah? Ada ya Bu ya? Mumuy minta ijazah sama Bapak nggak boleh. Kenapa Pak? Masih kecil. Nanti aja kalau udah punya anak. Karena sholawat nariyah ini lumayan agak sedikit keras. Kalau nggak kuat badannya, panas gitu. Ya nggak tahu paham jelasnya bagaimana. Yang jelas sholawat nariyah ini luar biasa. Mending sholawat yang santai-santai aja, sholawat Jibril. Ibu-ibu, sholawat Jibril 4.444 kali.
Ustadz nggak sanggup 4.000, sanggupnya 400, nggak apa-apa. Ustadz nggak sanggup 400, sanggupnya 44, nggak apa-apa. Ustadz nggak sanggup 44, sanggupnya 4 tok, ya nggak apa-apa. Ustadz 4 nggak sanggup, maju ke depan tak selawatin bareng-bareng. Masa 4 nggak sanggup? Ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu salah satu tiket untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ya Bu. Bahkan sholawat itu menjadi wasilah syafaat Nabi. Syafaat Nabi gak cuma sekedar di akhirat, di dunia. Ada orang yang terlilit hutang 100 juta. Ini diceritakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada orang terlilit hutang 100 juta, Bu. Angkat tangan di sini yang gak pernah punya hutang. Pasti yang hadir di sini rata-rata punya hutang, bener? Bismillah, mudah-mudahan yang punya hutang, yang terlilit hutang, pulang dari sini Allah lunaskan. Jangan cuma amin, bayar juga. Insya Allah. Ada orang yang terlilit hutang 100 juta. Datang yang nagih, Tuan, bayar hutangmu. Enggak, belum ada. Kalau memang belum ada, besok hari Senin saya panggil ke pengadilan. Kamu harus datang. Saya adili di depan Dewan Hakim. Dia hanya bisa pasrah, dia jawab, iya. Kalau memang begitu, saya belum bisa bayar hutang, saya siap disanksi hukum. Maka ini orang tetap apapun bentuknya dia takut datang ke rumah ulama. Wahai ulama, iya Tuan, berikan saya wirid zikir supaya diberikan ketenangan, karena saya besok hari Senin diadili karena saya belum bisa bayar hutang. Seenggaknya saya di penjara bisa tenang dengan wirid yang kau berikan. Maka kata ini ustadz, kata ini ulama bilang, wahai Tuan, malam ini sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, tawasul sama Nabi Muhammad, baca sholawat 1000 kali. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, setelah itu ini orang pulang ke rumah. Begitu nyampe di rumah, malamnya dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, tawasul sama Nabi, sama ulama, sama wali. Dia baca sholawat, belum nyampe 1000 tidur, ngantuk. Memang begitu. Kalau pegang HP setengah hari nggak kerasa, scroll. Pakai nonton TV 3 jam 4 jam nggak kerasa. Aneh kalau pakai ngaji sama wirid, nggak ngantuk. Ngantuknya luar biasa, beratnya matanya luar biasa, bener. Ini orang sama kasusnya. Selawat belum nyampe 1000 tidur. Dalam tidurnya dikisahkan, ini kedatangan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad bilang? Tuan, iya, kalau Tuan ini siapa? Kata orang dalam mimpi. Saya, kata Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kaget, ya Rasulullah. Iya, nangis ini orang, ya Rasul. Dia ceritakan, kalau begitu kata Nabi, besok kamu datang ke rumah raja. Kalau sekarang mungkin ke rumah Pak Lurah lah ya, ke rumah kepala desa gitu, ada kepala desanya. Besok ke rumah kepala desa, bilang sama kepala desa, kalau cita-citanya ingin terkabulkan, keluarin infaknya 100 juta. Kata Nabi, salam buat kepala desa. Bangun. Begitu bangun, ini orang ke rumah kepala desa. Kepala desa, iya, tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Apakah betul? Betul. Demi Allah, demi Allah. Saya tidak berani berbohong atas nama Nabi Muhammad. Tadi malam kata Nabi Muhammad, sampaikan salam dengan engkau wahai kepala desa. Kalau engkau ingin dikabulkan cita-citamu oleh Allah, keluarin sedekah ke saya 100 juta. Apa kata kepala desa? Wahai Tuan, lebih dari 100 juta. Jika itu pesan Nabi Muhammad, saya keluarkan.
dikeluarin 100 juta, dikeluarin lagi 300 juta. Nih 100 juta buat kamu nanti bayar hutang di pengadilan, ini 300 jutanya buat kamu nanti sama keluarga kamu pulang. Begitu pulang hari Senin diadili, maka kata hakim, hei tuan, kenapa nggak mau bayar hutang? Wahai hakim, hari ini juga saya bayar hutangnya. Kaget yang nagihnya, hei tuan, kemarin saya tagih kamu nggak punya duit, sekarang ada duit, dari mana itu duit? Diceritakan, hakada. Satu ruangan di pengadilan nangis. Kenapa? Karena membawa nama Nabi Muhammad. Nangis, hakimnya nangis, yang lagi hutangnya nangis. Apa yang kata lagi hutang? Wahai tuan, hutangmu hari ini lunas, nggak boleh dibayar. Justru saya ingin tambahin ini 300 juta. Hakimnya bilang, saya juga nggak mau kalah, ini 300 juta. Dari hutang 100 juta, cairnya 1 M. Solawat. Insya Allah ibu-ibu yakin saat ini yang terkena masalah, terlilit keadaan masalah, bangun tengah malam, amparkan sejadah, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, pegang tasbih, ngomong sama Nabi, ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, lepaskan, berikan jalan keluar yang terbaik dengan lewat Nabi Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad, bareng-bareng, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kenapa Bu? Sampai jam berapa? Jam 5. Emang ibu-ibu panitianya? Ya terserah panitia Bu. Maaf ya Bu ya, karena nanti malam Mui mau ke Kalianda. Ini Mui 2 bulan full pengajian keliling-keliling, minta doanya supaya sehat panjang umur. Alhamdulillah Pak Camat, Pak Kepala Desa, maulid sekarang di mana-mana, bahkan di seluruh negara, tergantung kadar banyak atau sedikitnya orang Wahabi. Kalau di daerah itu kebanyakannya orang Wahabi, maka sedikit yang ngadain maulid Nabi. Tapi kalau di situ sedikitnya orang Wahabi, insya Allah banyak yang ngadain maulid Nabi. Insya Allah. Alhamdulillah sekarang Mumuy bisa berada di depan ibu bapak, dan insya Allah nanti malam Mumuy ke Kalianda. Minta doanya supaya sehat panjang umur ya Pak. Yang paling penting doain supaya cepat gede. Amin ya robbal. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung gagak, burung pipit, burung jalak, burung merpati, itulah nama-nama burung. Maaf apabila ada khilaf dan salah. Ini doanya sudah belum? Nanti ibu-ibu jangan pulang dulu, nanti ditutup doa oleh sepuh kita. Kalau ibu-ibu pulang duluan, Bu doain suaminya kawin lagi. Makanya doa dulu ya Bu ya, supaya Abdul. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih.